Shalom, selamat pagi yang mengenang. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, saya akan bacakan untuk kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Amanginang, sebagai orang-orang yang disebut dan menyebut diri sebagai Kristen atau pengikut Kristus, tentu yang pertama sekali kita jadikan sosok teladan, sosok idola adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana banyak orang-orang mengidolakan para idola di dunia entertainment misalnya. Entah itu pemain bola, entah itu artis sinetron, artis film, itu penyanyi, sampai gayanya, stylenya, cara berbicaranya, jokesnya, pakaian aksesorisnya, segala macam, itu ditiru begitu. Tentu kita punya 1-2 orang idola di luar sana. Tapi lebih daripada itu lagi. Yang pertama sekali, karena ini menyangkut untuk kekekalan, maka yang harus kita jadikan teladan pertama sekali adalah Yesus Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana pemujaan manusia terhadap Allah. Yesus Kristus mengajarkan itu. Yesus Kristus mengajarkan kita, para muridnya, semua orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, beginilah caranya untuk beribadah kepada Tuhan, kepadaku begitu, kepada Bapa. Beginilah caranya. Lalu yang kedua adalah untuk bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Yesus Kristus telah mengajarkan itu kepada kita. Dia telah pertama sekali memberikan teladan kepada kita. Begini loh caranya manusia terhadap Allah. Begini loh caranya manusia terhadap sesamanya manusia. Nah, tentu banyak yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang diteladankan Yesus Kristus dengan kebiasaan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada hal-hal yang kita tahu salah, yang kehidupan sosial sudah tahu salah, tapi karena kebiasaan, tradisi, sudah hal yang lumrah begitu, jadi itu dilakukan. Sudahlah, biasanya kan juga seperti ini begitu. Padahal Yesus Kristus katakan, bukan, harusnya seperti ini. Kita ambil contoh misalnya hukum di zaman orang-orang Israel tentang kesetaraan. Jika pipi kananmu ditampar, maka tampar juga pipi kanannya. Jika tanganmu dipotong, potong juga tangannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebaliknya Yesus katakan, jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Ada hal-hal yang menurut kita secara duniawi, kita dirugikan dari situ. Kita kalah. Harusnya kalau dari kemanusiaan kita, kalau ketika pipi kanan kita ditampar, kita harus balas, menampar pipi kanannya. Baru impas.
Kalau hanya pipi kanan kita yang ditampar, kita tidak bisa menampar pipi kanannya orang yang menampar kita itu, maka menurut kita, kita kalah. Padahal Yesus katakan, bukan hanya jangan tampar pipi kanannya, tetapi berikan juga pipi kirimu. Tentu kita akan merasa kalah. Tapi di hadapan Tuhan, justru kita pemenangnya. Amin. Ketika kita dirugikan orang lain, begitu, malah kita tidak balas merugikan dia, malah kita bantu lagi dia. Menurut standar duniawi mungkin kita kalah, tapi menurut standarnya Tuhan, di sana kita pemenangnya. Ketika orang lain berhasil dengan cara-cara curang, ketika mereka dengan sukacita menertawakan kemenangan mereka, keberhasilan mereka atas kecurangan mereka, tetapi kita bertahan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita ditertawakan, hidupmu gitu-gitu aja, yang kau bisa lakukan gitu-gitu aja, aku dong bisa di posisi ini, aku dong bisa di tahap ini, kamu begitu-begitu aja. Menurut standar duniawi kita kalah, tapi dari pandangan Tuhan kitalah yang berharga, kitalah yang menang. Di sanalah teladan Yesus akhirnya mempengaruhi kita dan kita lakukan dan kita menjadi pemenang-pemenangnya. Untuk itulah kita dipanggil. Pada saat itulah, amanginang, kita sedang memikul salib sama ketika seperti Yesus juga memikul salib untuk dosa-dosa dan kesalahan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau perbolehkan kami kembali melihat hari ini, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Terlebih lagi firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menguatkan kami untuk pada hari ini dan dalam setiap kehidupan kami, dapat bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, memikul salib selama kami berada di dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah berikan upah bagi kami atas apa yang kami alami di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Untuk itu Tuhan, untuk sepanjang hari ini juga kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami dalam menjalani setiap aktivitas kami, dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Amanginang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas. Lihat rendahnya hatiku, penuh belas kasihan, hatiku pun lemah lembut, firman-Ku menenangkan, ku taat pada Bapa-Ku.